Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama kami dan program catatan akhir pekan. Seperti biasa menghadirkan berbagai persoalan-persoalan, baik itu persoalan keumatan dan kebangsaan, yang ini akan kita bahas dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah seperti biasa telah hadir bersama kita Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, yang insya Allah akan berbagi kepada pemirsa untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terkait bagaimana sikap Persyarikatan Muhammadiyah terkait tema yang kita angkat pada kali ini. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama, pada kesempatan kali ini kita tengah dihadapkan tentunya dengan realita kehidupan kebangsaan, di mana kita tahu saat ini tengah menjadi kontroversi, di mana beberapa waktu lalu pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diantaranya yang tentunya menjadi perhatian publik, menghadirkan perhatian publik sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan melihat persoalan ini cukup kontroversi sehingga menuai polemik di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini dalam catatan akhir pekan TVmu, kita akan mengangkat tema respon Persyarikatan Muhammadiyah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dan langsung saja pemirsa kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah Ananda, saya insya Allah sehat, insya Allah kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ayahanda, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam catatan akhir pekan dan masih di tengah pandemi COVID-19 dan kita terhubung melalui aplikasi video conference kali ini. Ayahanda, seperti yang telah kita bahas juga beberapa waktu lalu, akhirnya Omnibus Law disahkan oleh DPR RI dan ini juga menjadi perhatian kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin bagaimana tanggapan Ayahanda terkait? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVmu, sebelum saya memberikan ulasan berkenaan dengan Omnibus Law ini, saya akan memulai dengan pengertian Omnibus dan Omnibus Law. Sebetulnya kata-kata Omnibus ini dimulai pada tahun 1920 di Paris dulu, dibuat sebuah bus yang isinya sangat besar dan memuat berbagai macam orang, namanya Omni. Lalu akhirnya kata-kata omnibus itu menjadi sesuatu yang umum dipakai untuk apapun yang kira-kira bisa menampung beberapa hal dalam satu tempat ya. Umpamanya orang yang rakus makan juga disebutnya omni, ya, orang omnibus. Dan akhirnya pada akhir-akhir ini diterapkan pada apapun yang bisa memberikan penyatuan dari berbagai komponen seperti hukum. Ini disebut Omnibus Law ya, adalah satu paket dari hukum yang dibuat, yaitu yang dibentuk dari berbagai jenis hukum. Kalau untuk Omnibus Law Indonesia ini, yang pertama ini ada tujuh undang-undang disatukan menjadi satu undang-undang. Jadi Omnibus Law ini adalah undang-undang yang memuat beberapa undang-undang yang sehingga menjadikan sesuatu. Isinya itu hampir 1000 pasal, sangat tebal, banyak. Dan isinya itu ada 11 klaster ya. Isinya itu ialah pertama berkenaan dengan penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua pensyaratan investasi, yang ketiga ketenagakerjaan, yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, yang kedelapan pengenaan sanksi, yang 9 pengadaan lahan, yang 10 investasi dan proyek pemerintahan, yang 11 kawasan ekonomi. Ke-11 ini menjadi klaster di dalam undang-undang yang disebut Omnibus Law, yaitu undang-undang atau hukum yang merupakan gabungan dari berbagai hukum dan penyederhanaan dalam bentuk itu. Yang ini sudah disahkan pada awal bulan Oktober kemarin, sehingga
mungkin banyak reaksi karena mungkin dari sudut prosedurnya tidak begitu wajar ya, karena sangat tergesa-gesa sebuah produk hukum undang-undang yang begitu penting tapi hanya beberapa hari saja. Dan saya kira ini, dan yang kedua juga pada substansinya banyak orang-orang yang mengkhawatirkan tentang eksplorasi lingkungan hidup. Karena di sana tidak ada perlindungan undang-undang, jadi lebih banyak ke sanksi administrasi dibandingkan dengan sanksi pidana. Juga masalah ketenagakerjaan yang sekarang banyak diprotes oleh tenaga kerja tentang hak cuti, terus sudah hak kemenangan 4 pesangon, terus soal PHK dan lain sebagainya, seolah-olah perlindungan terhadap para pekerja itu sangat lemah. Mungkin itu yang menjadi penolakan dari berbagai elemen bangsa pada kali ini. Itu mungkin. Ya, ini menjadi sebuah polemik dan justru kembali terus mempertajam kontroversi di dunia undang-undang Omnibus Law ini, mengingat terlebih kalau kita bicara sedikit realita, apalagi masyarakat tengah menghadapi pandemi yang di awal kita sempat singgung bagaimana pemerintah harusnya fokus untuk mengeluarkan Indonesia dari belenggu pandemi COVID-19, namun legislatif memilih waktu di tengah pandemi ini untuk mengesahkan undang-undang. Dan kita lihat beberapa waktu lalu aksi massa turun ke lapangan yang memprotes dan menolak pengesahan ini. Nah, ini menjadi sebuah kekecewaan tentunya terhadap pemerintah dan DPR. Bagaimana ini Anda? Ya, saya kira mungkin dicari momen seperti ini karena pemerintah justru kalau sedang keadaan pandemi begini tidak ada yang protes karena mungkin mereka takut tertular di dalam. Tapi kenyataannya masyarakat kita tidak peduli dengan COVID ya. Kalau sudah menyangkut hak hidup mereka, masa depan mereka tidak begitu. Yang kedua memang karena pemerintahnya tidak aware ternyata. Seperti yang disebutkan oleh Ananda tadi, kenapa kok hal-hal yang seperti ini didahulukan, tidak fokus saja sebagaimana di negara lain, fokus untuk menghadapi pandemi yang sangat luar biasa ini. Yang di Indonesia tanda-tanda pandemi ini akan surut kok masih jauh rasanya. Apalagi kan besok ada pilkada dan macam-macam. Sepertinya tidak mau mendengar keluhan masyarakat, tidak mau mendengar saran maupun semacam usul-usul, dan mereka itu Matamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Mereka memang sudah ditutup penglihatan pendengaran dari saran-saran, dari usul-usul dari masyarakat. Karena mereka merasa kuat, merasa luar biasa, sehingga mereka berjalan seperti oligarki kekuasaan gitu. Baik, Anda, ini semakin menarik menjadi pembahasan kita. Tentunya bagaimana melihat respon Perserikatan Muhammadiyah. Dan kita sejak awal tentu sudah mengawal munculnya rancangan undang-undang Omnibus Law yang pada kali ini telah ditetapkan menjadi undang-undang. Baik, Anda, kita akan kembali usai jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.